Pasada hitama uhurta, uka hitama kebaktianta. Ibagas goran ini bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Sada daging anja sada tondui, songon na siam na tardilo ibagas sada pengarapan bani pandiloon ai, sada Tuhan, sada hapur sayaon, sada pandidion, sada nai bata, ay mabapa ni haganup, si gonggomi haganup, si toru si haganup, apa si iya ni haganup. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata, Bapa nami na inaguri atas, puji-pujian apa terima kasih do sombah kon nami hubamu. Halani holong apa hidup ni uhurmu, boyhan nami mangadong kon pertongguan ijon sadarion. Seroh maham marasa daun pakon hanami, ay hatamu do rigapan bani gulu namion. Se persap kon hamma hanami marsada-sada, ase iha gulu kon hanami tongtong haluahon nahun bamu. Amen. Mandoding mahita, haleluya nomor 124, ayat sada pakon ayat 5. Pasada hita uhurta, martonggo hita. Dia tetu pama sombah nami hubamu Tuhan, na tongtong makasomani pardalanani guluh nami das bani panorango. Tokin nari Tuhan, sihol ijaluhan nami hatana humbamu. Marsahap maham Tuhan, marhitehen juak-juak muon. Ase jupahan malas niuhur mahanami, ibagas naman jalohon hatamuin. Terima kasih Bapa. Amin. Tani Tuhan utongah-tongah ta ibuat humbani kitab lahoan ni apostel 10 sia das ayat 10 tolu das hubani ayat 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui.
Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kita haganapan tema minggu ta panorangon ai mamonang mandopakon kuasa hagulapan. Jadi doma itangar hita no kanai hata humbani lahoan ni apostel 10 ayat 10 das hubani 20. Jadi paima ai ipatorang hanami ijon pasal kisah para rasul. Lahawan ni apostel sasitong ni marupahon sada carita pasal horja tondui na pasing. Marhitehon pangidangion ni para apostel bani panorangai. Jadi secara khusus untuk prikopta sadarion itu adalah sanggah Paulus mengidangi i kota Efesus. Bagaimana itu kota Efesus? Kota Efesus itu adalah ibu kota provinsi di Asia Kecil, sehingga ketika dikatakan ibu kota provinsi, dia juga merupakan kota yang sangat besar, berkembang, dan pada saat itu di kota Efesus dong sada bangunan na terkenal ijai. Aima kuil Dewi Artemis. Ija halak Yunani manombah Dewi Kesuburan. Dewi Artemison, Dewi Kesuburan do. Jadi bani panorangai halani megah nido bangunanon. Ada juga penafsir mengatakan bahwa ini salah satu juga keajaiban dunia yang termasuk di Asia Kecil. Jana halani megah ni bangunan nai bahat homa bani panorangai, tukang-tukang perak, tukang ukir dan segala pekerjaan boido homa menggantungkan diri bani situasi kuil Dewi Artemison laho mendarami uang, mendarami duit. Jadi tantangan terkenal bani panorang pangidangion ni Paulus sangga Efesus ai mahalani kota besar itu masyarakatnya mempercayai tentang ilmu gaib, ilmu sihir, ilmu tenung, meramal ya, termasuk merasuki banyak orang Yahudi bani panorangai. Jadi lewat kuasa Roh Kudus sasitong ni ijai mahoma Paulus berhasil walaupun yang terjadi di sana adalah peperangan secara rohani. Kalau kita baca di Efesus 6, itu makanya Paulus mengajarkan tentang bagaimana seorang Kristen yang mempersiapkan dirinya dengan ketopong, kemudian pedang roh, gitu ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi kuasa-kuasa gaib, kuasa-kuasa jahat yang ada di manapun. Jadi halani porsaya dosi Paulus, bani panorangai, bui dohoma ia membahen sada bentuk mujizat, nah sangat luar biasa, janah halak na porsaya hubani Tuhan Yesus marhitehon Paulus, bui dohoma
pamalumkon naboritan, menyembuhkan orang dengan hanya menggunakan sarung ataupun lap tangan seperti itu, kain-kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Jadi dengan kepercayaan benda-benda itu pun menjadi sesuatu yang bisa menyembuhkan. Alani ongga ipake si Paulus. Tapi Paulus bani panorangai lang ongga mambahen AHPI na ijolom niai jana iparsayai halak boy pamalumkon halak nalegan lang ibain ni sebagai alat-alat untuk dikomersilkan. Jadi dia tidak perlu untuk mendoakan kain-kain khusus dan menjualnya kepada orang lain, tidak seperti itu. Tapi merhitehon keberadaan ni kapursayaon niai boydo ia pamalumkon halak nalegan janah halak na porsaya boydo homa menggunakan kain-kain yang dia gunakan untuk menyembuhkan orang lain. Tapi bani panorangai AGP memang bani panorangai bahat na porsaya, saya dong dotong na totap lang porsaya. Termasuk mahoma motivasi na lang porsaya ay mahalani terancamnya kuil Dewi Artemis. Karena ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, tentu segala kegiatan di kuil Dewi Artemis akan berhenti dan itu akan mengancam kehidupan orang banyak yang percaya kepada ilmu gaib, ilmu sihir, dan ilmu tenung. Jadi anggo prikop tahun dong dohomana ididahanami faktor ekonomis nih. Anggo ididahita prikop tanokanai dong tolu kelompok aktor na berperan ijai. Na parlobe aima partondui nama butak, orang yang kerasukan setan. Yang kedua adalah pitu halak anak-anak skewa. Ini adalah nama ahli malim halak Yahudi. Jadi anak-anaknya sangat memprihatinkan, bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada roh jahat. Yang ketiga adalah dalam perikop ini kelompok orang banyak. Yang kita baca tadi adalah orang yang akhirnya bertobat. Na parlobe anggo idaramihita ididahita aima halak nama butakon. Pertundui nama butak ini adalah orang yang dirasuki setan. Dia memang mengenal Yesus dan juga Paulus yang memberitakan tentang Yesus. Tetapi langadong iman porsayani hubani Yesus. Ahana ibaen ni totu mambahen hasamboran huruhara hasedaon mambahen halak terluka apa tarbador. Jadi orang yang dirasuki oleh roh jahat ini, oleh setan ini adalah orang yang tersakiti, orang yang disakiti. Dopkosiai sanggah dalam perikop tahun, ketika dia ingin diusir, malah yang dia lakukan adalah melukai, bahkan mambahen halak nalegan ai, pitu halak skewa ai, anak ni skewa ai, tarbador. Halani gabisi dia do na akhirnya terusir, janah litun marhitehon nalang marbaju homa, terluka. Napa dua hon ididahita pitu halak anak ni skewa, mereka dikatakan anak ni malim kepala Yahudi. Jadi ini juga satu pelajaran yang berharga buat kita. Ternyata anak ni malim pe boy doga be tukang jampi keliling. Nah boy mempercayai kuasa-kuasa hagulapan. Langpor saya si dia dopak Yesus. Padahal anggoy pikiri hita, anak ni malim kepala Yahudi adalah orang yang pasti sangat mengenal tentang Allah di dalam perjanjian lama,
Tiada lain Allah selain Allah pencipta langit dan bumi. Tapi luar biasanya pitu halak homaon. Pitu halak on aima halak na porsaya bani kuasa-kuasa hagolapan. Janah profesi ini pe gabe tukang jampi keliling. Jadi ini juga merupakan renungan juga buat kita. Ya mudah-mudahan jauhlah semua anak-anak ni si tua sama sependeta humbani pembahenan nama butak songonon. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka ketika di dalam perikop ini, dalam narasi ini, mereka menggunakan nama Tuhan Yesus dan juga nama Paulus yang menyebarkan kuasa Yesus, tetapi hanya sebagai mantra, laho mengusir setan. Jadi ini saya kira dengan keberadaan mereka sebagai anak Nimalim, mereka ini adalah orang-orang yang punya reputasi yang baik juga, apalagi mungkin punya kemampuan magic, sehingga orang akan terpesona dengan mereka bertuju. Tetapi ketika mereka tahu ada kuasa yang luar biasa lewat nama Tuhan Yesus, AGP langpor saya si dia, icoba si dia do goran Tuhan Yesus ai, songon sada mantra bani si dia, laho mengusir setan humbani halak na ikuasai kuasa jahat no kanai. Akhirnya halani langpor saya si dia, tapi ipake si dia do goran ni Yesus, do ni gabe tarbador do si dia. Sihol mengusir setan do si dia, akhirnya sebalik ni gabe terusir do si dia, janah terluka. Doko siai totu niniuhur gabe rusak maseda mahoma reputasi ni si dia sebagai pitu halak anak niskewa na berprosesi sebagai tukang jampi kelilingon. Napatuluhon ididahita marhitehon narasion perikop taon dong homa halak nama buwe. Ternyata halak nama buweon namamboto sonaha pembahenan ni natarbador ai anak-anak niskewa. Akhirni si dia narupani mantan tukang jampi, tukang sihir homa i kota Efesus ai gabe bertobat. Bahkan mereka merefleksikan diri bahwa mereka juga dulu pernah melakukan hal yang sama. Dan pengakuan itu menunjukkan bahwa mereka berkeinginan besar untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan mereka yang sebelumnya. Dan itu juga ditunjukkan dengan membakar kitab-kitab sihir yang tentunya mereka juga mendapatkannya dengan membeli, dan dikatakan juga sampai nilainya 50.000 uang perak. Dalam bahasa Yunaninya uang argurion. Jadi 1 perak itu sama dengan 3 dinar Romawi. 1 dinar upah buruh sehari. Jadi kalau kita kalikan 3 kali 50.000, kali bilanglah 1 hari upah buruh 50.000, ini ada sampai M ya. Begitulah nilainya yang tidak mereka perhitungkan lagi karena mereka berkeinginan untuk meninggalkan kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Ini dasidea do bahwa langadong gogoh ni kuasa hagolapan marimbang kuasa ni Tuhan Yesus sendiri. Mari teon ididahanami ma piga-piga refleksi. Na parlobe boido homa kita merefleksikan songonise do hita apa ahama dampak kehadiran tado pakhasoman. Apakah kita sama seperti orang yang dirasuki oleh roh jahat yang kehadiran kita adalah untuk membuat huru-hara, membuat orang tersakiti, ataukah kita sama seperti anak-anak skewa yang identitas kita adalah seharusnya memberikan sebuah keteladanan, tetapi halani keinginan untuk memanfaatkan sesuatu, akhirnya kita
mengambil cara untuk sesuatu yang tidak terpuji. Atau mungkin kita sama seperti Halak nama Bueno Kanai, mantan orang tidak benar, tetapi akhirnya meninggalkan kehidupan itu karena mengetahui, menyadari bahwa kuasa Yesus, percaya kepada Yesus adalah sesuatu yang sangat utama dan menyelamatkan. Napa dua hon nabo ididahanami John nagabe refleksi ini, doma sonaha panjolonta dopak hatani Tuhan. Jadi kalau kita lihat tadi, gambar pertama tadi, orang yang kerasukan setan, dia hanya sekedar tahu, tetapi tidak percaya. Kalau anak-anak miskewa, mereka tahu, tetapi mereka memanfaatkan itu untuk mendapat reputasi mungkin, bahkan juga mendapatkan uang dari sana. Sementara orang-orang banyak adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah melihat bagaimana kuasa Yesus Kristus lewat kehadiran si Paulus yang mengajar mereka pada saat itu, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang percaya dan bertobat. Jadi anggohita doma sonaha panjalonta dopak hatani Tuhan. Apakah masih sekedar sebatas tahu, atau juga mungkin pengetahuan kita adalah untuk hal-hal tertentu yang menguntungkan kita, atau memang sama seperti orang banyak tadi, kita sudah tinggalkan hal-hal yang negatif dan kemudian kita berfokus penuh hanya kepada Yesus Kristus. Napatuluhon ididahanami ijon, ternyata ibotoh anjahama biar do kuasana jahat bani gorani Yesus. Anggo marhapor sayaon hita ibagas Tuhan Yesus. Janah totu marbeda do kuasani hatain ia tahun halak na por saya, pakonalang por saya. Atau dengan kata lain bisa saya katakan di sini, ternyata tidak semua yang menyebut nama Yesus itu berasal dari Allah. Dan ini juga kita lihat orang yang menyalahgunakan nama Tuhan justru akan mendapat akibat. Kalau dalam narasi ini, mereka menjadi orang yang tarbador, bahkan terluka. Nah, Pak Pudi, napa opat hon, refleksi ini mangguluh ibagas hapor sayaon, iajak dohita ase ulang setengah-setengah. Sama seperti pertobatan halak nama Bueno Kanai, mereka tidak hanya mengatakan kami dulu telah berdosa, tetapi mereka juga menunjukkan sikap apa yang berharga secara duniawi pun mereka bisa serahkan itu semua, mereka bisa bakar itu semua untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mau lagi terkait dengan kuasa-kuasa hagulapan. Aima Naboy Ibain Hanami sebagai pengantar diskusita. Nomor 5, pakon seterusni, nagabe refleksi, mungkin boy homa idapot kita marhitehon diskusita. Tapi intini na dapat hanami, ulang sembarangan, manggoran ni Yesus, anggolang tiba pada, pada kebenaran, pada waktu ini, ulang jangan sembarangan. Jadi songon nokanai anak-anak skewa itu, dia hanya menyebut nama Yesus, tapi dia tidak sebetulnya tidak percaya. Ya, dia tidak percaya sama Yesus bahwa Yesus itu Tuhan. Cuman halani bot bahwa goran Yesus pada saat memang enggodema halak na percaya manggoran-goran ni Yesus, pasti memang iblis itu lari. Tapi sedia lang percaya sebetulnya bani Yesus, tapi asal igorani. Akhirnya sedia terbador halani
setan iblis yang terasuki hubani halak nokanai mengenal siapa Yesus, mengenal siapa Paulus, sehingga dia bertanya, siapa kamu sebetulnya? Izaima habodoronai roh. Jadi aima ulang sembarangan, anggo kesimpulan nih kumbaku ulang sembarangan menggorani-gorani Tuhan anggolang tiba pada saat nih na benar. Aima niurutene inang pandita. Jadi sonon inang pandita. Au gati utangar sonon. Suku-sukun malu sona ada nai maksud ibain gabe mantra Tuhan ni Tuhan. Tuhan ni Yesus. Ini gati do wida sonai. Tangga dong persoalan tak agak kesulitan di dalam nama Yesus ini apa ya. Songon mantra sa wida ibain Tuhan Yesus on. Jadi aku pun ini apa punya ide ya. Tapi pandanganku dah. So menalang sitong doon na sa lakon. Sitong doon na sa lakon manggoranay. Kan gak tidur senai dalam takdong sangat dong orang agak timbul permasalahan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku akan bisa selesaikan persoalan ini. Tapi sa sitong ni kambagas mungkin langsung naik. Jadi sebetulnya pasalahon. Anggo mengato na harus bagaimana sikap kita sesungguhnya. Malah suhur mendengar cerita substansi ambilan ta. Ya. Anggo hinan terjadi si sonayai, boy ia tahonon dong naman duahon, boy naman duahon na ibata. Jadi nuanon hampir relatif ibagas pengamatanku dah, hampir relatif ibagas dua dunia, ibagas pertuhanan, pokon ibagas katakanlah dunia supranatural. Saya yakin ini masih ada orang yang memegangnya. Margareja, katakanlah juga sebagai situa atau samas, tetapi ada juga berada pada sisi di lain itu kepercayaannya atau katakanlah dalam apa mungkin memiara. Saya memang tidak ada bukti inang pendeta, tetapi dari hasil pembicaraan-pembicaraan informal dengan sahabat-sahabat, dengan para pendeta-pendeta, baik juga di luar GKPS, ada yang seperti itu juga, dan walaupun mungkin relatif kecil. Si tonggo honon tamaon, ini problem kepada kita semua, supaya ini nanti semakin hari semakin bertobat orang-orang yang seperti ini. Itu yang seperti itu. Tetapi kecenderungan yang paling banyak sekarang ini, saya mengamati, saya melihat bahwasanya kalau berada pada sistem rohani dalam arti yang saya maksud, menjadi seorang hamba Tuhan, atau dalam konkretnya bagi kita itu di Sintua, atau Samas, atau yang lainnya, bahkan ada yang supaya dia menjadi berwibawa. Itu juga bagiku menduakan. Ase fokus kita hubani Tuhan nebata ibagas na si sonon. Napatuluhan no konay memang aku tertarik do soal ada kata mantra. Saya pun sebenarnya maksud daripada itu tadi. Jadi rado buanon hatani nebata gawi seolah-olah mantra. Saya melihat itu kecenderungan itu. Ada fenomena bahwasanya Tuhan itu memang maha kuasa, bisa semua mengerjakan sesuatu, bahkan dalam waktu yang singkat pun. Tetapi ulang lupa kita, bahwasanya Tuhan itu juga Tuhan yang menginginkan satu proses. Makanya, ada clue dalam kata setia. Setia on the process doon. Jadi kalau ada orang yang menganggap, katakanlah dia sakit, terus dia menginginkan kesembuhan. Terus ada muncul, katakanlah mantra Tuhan Yesus akan menyembuhkanku dan lain-lain. Padahal
Ya, tetapi tidak seperti mantra, seperti jampi-jampi, seperti begitu dia mengatakannya harus dan harus sembuh. Tuhan itu penuh dengan proses. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana proses yang kita jalani untuk kesembuhan misalnya. Jadi poin yang saya maksud di sini, jangan karena kita punya Tuhan, kita semuanya akan merasakan semua problem. Itu sebuah shortcut atau jalan pintas bersama Tuhan. Saya pikir tidak seperti itu. COVID, pamaguham COVID on, yes, tetapi tidak besok. Atau sebegitu kita bicara, tidak seperti itu lenyap seperti sulap. Tetapi itu sebuah proses. Nah, kenapa? Karena mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu itu kepada kita, terjadi kepada kita, karena Tuhan sedang ingin melihat kita berada pada apa. Contoh ini, COVID misalnya, ini harusnya kalau ada istilah dulu dalam bahasa Inggris, be still. Nah, sebenarnya istilah ini sudah cukup umum. Kalau diharapkan, kalau saya merenungkan, Tuhan sedang menunjuk ke kita supaya kamu diam dan fokus ke aku. Be still itu kita silent, kita mengerjakan banyak hal, punya banyak kesempatan untuk berhubungan dengan Tuhan. Ini sebuah proses, jadi bukan sebuah mantra. Karena mantra ini dipakai oleh katakanlah pemain sulap atau apa, sebenarnya tidak. Kita harus membutuhkan sebuah proses untuk lebih jauh ke sana. Jadi jangan mau jalan pintas. Kalau dukun jalan pintas, saya maksud dari jalan pintas di sini adalah karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan lakukan bagiku hari ini juga. Belum tentu. Pertanyaan kami, kenapa masih bisa kita orang yang notabene sebagai orang Kristen, orang percaya, di era digital sekarang ini masih juga mau gitu, masih terfikir lah. Bahkan bukan hanya terfikir, tapi malah mencoba gitu menjadi praktisi untuk hal-hal klinik begitu. Itu mungkin dari kami, Inang Pendeta. Iya, terima kasih Bani Haganupan responta marhitehon patakaskon sonai homa mungkin bertanya dalam rangka memang ini menjadi pergumulan, bukan karena tidak tahu ya, tetapi karena ini memang menjadi kepergumulan kekristenan kita sampai saat ini. Jadi tongon nama Yesus itu adalah nama yang penuh kuasa. Tetapi bukan berarti namanya yang berkuasa itu kita gunakan dengan sembarangan sesuai dengan keinginan kita. Anggo ibain hita sesuai dengan keinginan kita, itu berarti kita menjadikan Allah itu, nama Yesus itu sebagai sesuatu objek saja, alat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sementara kita paham sekali bahwa yang namanya Tuhan yang kita sembah itu adalah subjek, bahkan pencipta kita, bahkan yang menguasai kehidupan kita. Nama yang berkuasa, nama yang sangat ajaib, jangan kita pakai itu secara sembarangan dalam arti seperti yang disampaikan tadi adalah mantra. Mantra dalam rangka mencapai tujuan memuaskan keinginan kita saja. Mantra dalam arti simsalabim. Apa yang kita katakan terjadilah seperti itu. Seolah-olah kita menjadi ahli sulap. Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, tapi padahal kita membuat Tuhan sudah menjadi seperti objek untuk meraih apa yang kita harapkan. Mungkin karena kita ingin prestise, mungkin ingin pengakuan, mungkin juga persoalan ekonomi dan segala macamnya. Dan memang benar bahwa keberadaan kita pada saat ini sering sekali kita tidak menomorsatukan Tuhan, bahkan yang terjadi mungkin adalah menduakan Tuhan. Sekarang banyak juga bukan hanya orang Kristen yang pergi ke datu, tetapi datu Kristen pun
sudah ada. Ya. Ini sangat riskan sekali buat kehidupan keberagaman kita. Mengapa orang-orang zaman sekarang, seperti pertanyaan tadi juga, masih percaya terhadap kuasa-kuasa seperti itu? Saya kira setiap manusia sudah memiliki sebuah kesadaran bahwa ternyata ada kuasa di luar kuasanya, di luar kekuatan manusia, di luar kemampuan manusia. Itu adalah naluri yang saya kira dimiliki oleh semua manusia. Bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan manusia sendiri. Nah, kalau kita pahami itu adalah yang baik, itu adalah kuasa Allah. Dan yang jelek itu adalah kuasa yang kegelapan, kuasa jahat. Karena keinginan hasrat manusia adalah untuk mencari jalan pintas, jalan cepat, itu makanya mereka banyak yang mencoba untuk meraih apa yang mereka harapkan. Karena sering sekali orang yang pergi ke dukun, pergi untuk mengandalkan kuasa-kuasa gelap itu adalah orang yang tidak pernah sabar dengan proses kehidupannya. Jadi ketika ada persoalan, dia mungkin sudah berdoa semalam suntuk, berharap Tuhan langsung campur tangan, tapi ternyata tidak, akhirnya kecewa sama Tuhan, itulah makanya dia mengambil jalan yang lain, yaitu mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Karena dia sudah kecewa dengan Tuhannya. Nah, tapi yang lucunya, ketika dia dikecewakan oleh dukun, dia tidak pernah marah kepada dukunnya, kan? Bahkan mungkin dia akan mencari, ada nggak dukun yang lebih hebat darimu? Dia cari, tahu. Tapi ketika dia kecewa sama Tuhan, dia tinggalkan langsung Tuhannya. Jadi saya kira dalam kehidupan kekristenan kita ini, kita selalu memang disuguhi dengan berbagai macam percobaan, berbagai macam juga ajaran-ajaran, tetapi prinsip kita ketika dunia ini mengajarkan jalan cepat, Yesus kita mengajarkan jalan salib. Bahwa ternyata segala sesuatu yang cepat belum tentu baik buat kehidupan kita. Bahwa ternyata jalan salib itu yang terkadang melelahkan kita, yang kadang membuat kita kesal, kadang kita membuat kita menangis, kadang buat kita kecewa dan segala macamnya. Ketika itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, kita diajarkan juga untuk menjalaninya. Karena pada akhirnya sama seperti pengajaran kitab Wahyu juga, hanya orang yang setialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi bukan orang yang sukses secara duniawi yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi karena kita ingin mengejar mahkota kehidupan itu, kita diajak untuk selalu mengingat, setialah. Walaupun mungkin pada saat ini kita masih dalam pergumulan tentang penyakit, tentang ekonomi, tentang COVID ini dan segala macamnya, tetapi ketika kita yakini bahwa ini adalah proses yang Tuhan berikan kepada kita untuk semakin lebih mengenal Dia, untuk semakin lebih berserah dan mengandalkan kuasanya, saya kira kita ditegur untuk selalu tetap berserah dan setia kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang masih menyapa, mengingatkan dan mengajari kami agar bagaimana kami tetap mengandalkan kuasa-Mu, nama-Mu yang ajaib, yang pasti akan memberikan keselamatan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk dengan sungguh-sungguh tetap percaya dan setia kepadamu, supaya benar-benar ketika kami bertobat, ketika kami memilih jalan untuk mengikut Engkau, kami tetap melakukannya dengan setia. Benar Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak suara-suara yang akan membujuk kami untuk mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Bahkan juga mengatasnamakan nama-Mu
untuk kepentingan pribadi. Tuhan, ajar kami untuk selalu lebih baik, lebih kritis, dan juga lebih berhikmat. Sehingga apapun yang menjadi tantangan kehidupan kami, apapun yang menjadi godaan terhadap kami tetap teguh, beriman percaya hanya kepada Yesus Kristus, yang pasti akan menyelamatkan kami, pasti akan menguatkan kami, dan memberikan solusi di dalam segala pergumulan kami. Ajari kami untuk selalu sabar, Tuhan, untuk menerima jawaban yang terbaik dari-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami, negara kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Ada begitu banyak pergumulan kami di masa-masa COVID ini, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, dan hanya mengandalkan kuasa-Mu saja, kami akan menjumpai dan mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya padamu. Amin. Mandoding Mahita, Haleluya nomor 304 ayat sada pakon ayat 3. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh bersama-sama bertemu di dalam pertemuan kami ini, Tuhan, melalui Zoom pada malam hari ini. Saat ini, Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk keluarga kami di sektor Sei Putih ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami, Tuhan, menjaga kami di masa-masa pandemi ini, Tuhan. Kiranya Engkau menutup bungkus kami dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas pelayanan kami, kiranya Engkau terus menjaga kami, ya Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami dari segala macam pencobaan, ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, buat saudara kami di sektor Sei Putih ini, Kak Evelyn dan Kak Rosmana Gultom. Kiranya Engkau, Tuhan, yang memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Engkau memberkati pemulihan mereka, ya Tuhan, hari lepas hari, ya Bapa. Kami tahu, Tuhan, mereka membutuhkan perhatian, ya Tuhan, dari kami. Dan terlebih-lebih, ya Tuhan, hanya Engkau lah, Tuhan, yang menjadi pemegang hidup mereka, ya Bapa.
Kami percaya Tuhan, pandangan-Mu tidak pernah lepas dari mereka ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat para lansia di sektor Seputi ini ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, di masa tua mereka, di masa mereka lanjut usia ini Tuhan, mereka membutuhkan perhatian Tuhan. Mereka sedang menikmati masa-masa tua mereka ya Bapa, bersama anak-anak, bersama cucu mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan, damai sejahtera, sukacita hanya dari Engkau ya Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kesehatan mereka, memberikan mereka umur yang panjang Tuhan, sehingga mereka boleh melihat, menikmati Tuhan, berkat-berkat dari Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan gereja yang telah berjalan Tuhan, yaitu pelantikan pengurus seksi-seksi di tingkat resort. Terima kasih Tuhan, kegiatan itu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan, pengurus-pengurus setiap seksi yang telah dilantik, boleh Tuhan melaksanakan tugas pelayanan mereka, bertanggung jawab Tuhan di hadapan Engkau Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja ini ya Bapa. Salah satunya adalah kegiatan sinode resort ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau turut campur di dalam sinode ini ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang berada di tengah-tengah peserta sinode resort nanti ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga inang pendeta kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati keluarga inang pendeta kami di sektor Seputi ini Tuhan, suami dan anak-anak, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka, memberikan mereka Tuhan, berkat-berkat-Mu ya Tuhan, melalui suami dan anak-anak mereka Tuhan. Dan kami juga tidak lupa Tuhan, kami mau berdoa juga buat anak-anak kami yang ada di sektor Seputi ini. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menjaga mereka, memberikan mereka Tuhan, hati yang lembut, anak yang mau mendengar Tuhan, dan Engkau juga memberkati pendidikan mereka Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami juga sebagai orang tua, kami juga harus belajar Tuhan untuk menghadapi pelajaran anak-anak kami Tuhan, mengajari untuk tetap sabar Tuhan, mendampingi anak-anak kami di masa-masa belajar mereka di era pandemik ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, agar Tuhan yang mengampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat orang-orang ya Tuhan, yang merasa kesulitan ya Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tuhanlah yang menjadi penolong mereka, Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera sukacita bagi mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tetap berjuang, tetap sabar Tuhan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mandoding Mahita, Haleluya nomor 340, ayat sada, pakon ayat 5. Diriku
ondoskon hitama galanganta hubani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inagori atas. Terima kasih mahatanon nami hubamu, halani holongmu na bagalin nagabe hagoluhan nami. Bani panorangon, iondoskon hanami do hubamu, na itupu hanamion gabe galangan nami hubamu. Saijalo anjaha pasu-pasu hama galangan namion, lahu pabolakon harajaonmu. Pakon pararatkon hatamu iduniaon, gabe hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jalona siama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ati ni bata bapa. Apa parsoran ni tondui na pasingma, na makasomani na siam haganiupan. Tiap kita maka tahun amin. Amin. Pada tanggal 6 akan diadakan pandirion di gereja kita jam 10. Mana tahu ya, bagi yang di sektor kita untuk yang mau mendaftar, sudah mendaftar. Caranya nanti singkat saja, hari Minggu tanggal 6 jam 10. Kita akan WA-kan di majelis dan ditintingkan juga nanti di warta untuk hari Minggu. Jadi kubani inang pandita anami salin nari maka tahun malas tumang urnami. Jadi terima kasih mah kubamu khusus nih kubamu. Jadi songon tonggot tarap nukanai doa syafaat kita tadi, harapan nami haganu keluarga nasiam Bapak pakon nyombak pasu-pasu tambahi Tuhan pasu-pasu AGP di masa-masa pandemi sonarionan. Usapa lebih hubani kakak Simalingkar ya, setabi tene horas kak Simalingkar ya, naik uma gibani besan ibatam ayo natari dahidon horas kita ya, naik uma agi bapak situa Yan Rusman lakuida tapi ada udah horas mah bamu tua kalani hanamion doma ada kurang lansia kenuan ya, doma lansia kenuan. Jadi jadi anggo perjalanan agenda no kanai hadir itu nih. Tidak bergabung Kela. Ya. Kalau perjalanan agenda tidak bergabung hari ini kayaknya. Ya, hari Kamis untuk song leader kan, seksi apa? Ya, siap. Jadi Bang Acong AGP lang si song leader ham Roma hari Kamis dah. Bang Acong, hari tete Bang Acong juga kapan dia bertugas ini buat doding katanya biar nampak di ibadah itu. Tergantunglah kapan bisa sektor Iya. putih. Yalah nanti bisanya diaturnya itu tadi. Jadi itulah mungkin informasi dari kita. Jadi hari ini kita sudah selesai ibadah dan memang tadi agak telat kita mulai, beberapa dari kita juga tadi mungkin ada yang permisi, dan kebetulan PMJ kita juga masih harus beracara tadi di rumah duka di Jalan Seblutu. Sehatlah ya kita semua ya. Semangat. Boy sambil mangat. Nah, ini pendeta sehat dalam pelayanannya, terutama anak-anak pun bagus-bagus semua sekolahnya walaupun dalam proses-proses pandemi seperti ini. Juga kepada Simalingkar, terima kasih sudah bergabung dengan studio C Putih ini. Sehat-sehat dah. Terima kasih Lang yang di Simalingkar sudah setia selalu untuk bergabung dengan kita. Begitu juga dengan yang di Batam, terima kasih sudah bergabung. Kirim salam sama wali kota Batam. Aku pun nggak tahu siapa wali kota Batam. Begitu juga ketua sektor kita di Gang Selamat. Terima kasih. Ya. Kapan-kapan kalau ada undangan Jotun jangan segan-segan. Itu juga sekretaris kuliah. Terima kasih
sudah bergabung juga tadi menyempatkan diri. Terima kasih. Begitu juga Pak Robert Purba di Sembalingkar kembali. Terima kasih. Lancar terus proyek. Senang kita lihat di Facebook. Terbang sana, terbang sini, itu indikator bahwa bisnis berjalan dengan lancar. Amin ya. Amin. Itu juga dengan Bang Acong di Budi Luhur. Terima kasih Bang Acong. Oh ya, kami udah jadi naikkan apa Bang Acong? Udah datang tadi LN-nya menaikkan daya. Terima kasih. Pengumuman sama kita, siapa yang mau naikkan daya, biaya hanya 175.000, lagi ada promo dari PLN, Super Wow namanya. Sampai September Bang Acong ya. Tanggal 30 September. Jadi kan di dalam sektor pun bukan hanya informasi yang berbau gereja saja, tapi ada hal-hal seperti itu. Mungkin siapa tahu kita mau naikkan daya listrik di rumahnya, PLN sedang ada promo hanya 175.000. Kami juga dan Bang Acong sudah buktikan juga kita naikin dan hanya bayar segitu kok. Kalau normalnya jutaan. Jadi endorse PLN saya sepertinya ya, tapi gak apa-apa lah, siapa tahu ada yang butuh informasi dan pingin itu. Kak Tina juga thank you, Kak Tina yang udah setia main musik untuk lagu-lagu kita. Keren ya, jadi artinya kita bisa beribadah sambil pakai musik juga gitu ya. Terima kasih juga kepada Bapak Situanyen Usman Purba juga yang hadir supaya hadir juga ke depan, apalagi ambil. Terima kasih kepada Mama Klim juga yang mau doa apa tadi, doa syafaat lah. Nanti kami doakan juga lah doa syafaatnya juga ini. Kayaknya bau Mak Michael dari tadi kita hanya nengok sikit-sikit ya. Apa dia lagi sibuk nyiapkan makanan loh? Belum. Di samping, biar lebih besar Kela sama. Oh gitu. Ada apa? Siapa juga? Pisang juga ya, pisang masih dari sebelum itu tadi. Ada tadi habis. Yalah, nggak apa-apa lah. Mungkin karena sibuk hari ini jadi sedikit terbatas. Tapi jangan lupa Bani Bu Mak Michael hari Kamis mungkin. Daun ubi tubuh tadi kan teri katanya snacknya bagi yang rekaman. Jengkol, jangan lupa jengkolnya. Jengkol. Protein. Protein tinggi. Bau di Kamando ding. Bilang lah saat syuting Hollywood jengkol. Jadi katanya nggak perlu konsumsinya mahal. Kayak gitu aja, ikan teri, ikan asin pakai daun ubi tubuh. Panas-panas tapi nasinya ya gitu udah mantap. Dan biarlah semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tanpa sedikit pun kita sektor seputi ingin gagah-gagahan ya, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan untuk mengakhiri, kita lambaikan tangan ke kamera. Nah, pelan turunnya ya. Itu udah kayak Bang Acong tuh syutingnya tuh pelan. Ya, salam dadah semua, dadah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Malam baik ya, tidur istirahat yang cukup. Tuhan memberkati.